Tes 1 2 3. Hai guys, balik lagi sama gue Aris Duroyo. Kali ini gue mau nyeritain sebuah pengalaman yang bisa dibilang lumayan menyenangkan sih. Dari segi gue ya agak lumayan gak menyenangkan. Kalian masih ingat kan waktu kemarin gue tuh mau ganti motherboard sama RAM, mau nambah RAM sih. Nah, gue mendapat kecelakaan, yaitu prosesor gue pinnya bengkok cuy. Ya gimana ya, agak apes juga sih, soalnya pada saat itu tuh gue lagi lumayan gak ada uang. Bukan gak ada uang, tapi sedikit nipis ya. Jadi saat gue udah beli prosesor baru tuh, gue udah mikir, ini prosesor gue yang ini kayaknya udah nggak bisa diperbaikin deh. Tapi setelah gue research, ternyata pin yang bengkok itu bisa diperbaikin sih. Dan ketemulah gue sama satu tukang repair, namanya Arinda Komputer. Nanti gue kasih linknya di deskripsi deh. Jadi tuh Arinda Komputer tuh tukang servis ya, lumayan profesional lah bisa gue bilang gitu. Dan selang beberapa hari di tukang servis, 1 minggu atau lebih tepatnya, pinnya sudah diperbaiki tuh. Jadi pin tuh ada 1 putus 2 bengkok. Nah setelah diperbaiki ternyata gak nyala cuy. Bang Arinda Komputer ini ternyata juga udah ngetes pin prosesornya dari 2 mobo yang berbeda, jadi itu gak nyala. Ya gue udah mikir gitu, mungkin pin prosesor gue rusak, atau mungkin karena kecerobohan gue. Kalau nggak salah ya guys, waktu pinnya bengkok tuh pinnya menyentuh pin lain. Ada kemungkinan bahwa itu short, tapi waktu dipegang sama Bang Arindanya tuh katanya masih hangat cuy, masih hangat kan. Setelah diskusi lagi, akhirnya dikembalikanlah unit prosesor gue yang rusak ke gue lagi dengan tanpa biaya. Nah dari situ gue kayak, oh ya udahlah, mungkin emang lagi kurang beruntung. Habis itu setelah gue research lagi, ternyata gue baru ingat di prosesor gue tuh ada stiker NZT guys. Ini NZT yang di sini. Setelah gue research juga di beberapa web YouTube video gitu, ternyata dengan keadaan prosesor yang gak kelihatan kayak mati gitu, itu masih bisa sih. Dan kemarin gue coba cerita kepada customer service-nya NZT, yaitu myclub.id kalau nggak salah. Ya gue diskusi, terus akhirnya nggak selang waktu lama kirimlah prosesor gue yang rusak beserta dashboard dan tasnya. Nah setelah gue menunggu ya 1 minggu kali, gue sudah kayak melihat email, terus sama ada web trackingnya dari NZT juga tuh buat tracking sampai mana sih servisan lu gitu. Ternyata pas gue cek itu dari pihak NZT-nya tuh langsung menukar dengan prosesor yang baru. Kayak dia tuh nge-skip technical check sama quality check itu. Jadi begitu prosesor gue masuk, dicek mati, dan gue udah ngasih beberapa alasan kayak tiba-tiba mati aja gitu. Habis itu, dan baru kemarin
baru kemarin tanggal 27 itu gue diinfoin lewat email kalau barangnya tuh lagi dikirim ke tempat gue, dan hari ini sampai guys, Razer 5 4.500, dan saya masih cycle juga. Jadi dibilang beruntung sih ya, karena gue jadi nggak jadi tekor lah kayak 1,2 juta cuy. Buat gue sih emang masih lumayan ya mahal lah buat orang kayak gue gini. Dan itu aja sih guys, kayak gue cukup beruntung banget buat kali ini. Kayak gue nggak jadi tekor, 1,2 juta gue hilang, dan ya menurut gue NJT itu pelayanannya oke sih. Gue bukan disponsor ya guys, kayak ini sesuai dari opini gue pribadi, pengalaman gue pribadi. Kalau NJT itu lumayan kalau dari chat-chatan sama customer service-nya tuh oke lah, kurang lah, kayak mereka tuh jawabnya lama ya, mungkin karena emang sibuk ngurusin customer lain ya. Terus juga bahasanya tuh lumayan disingkat gitu sih, kayak kurang ramah gitu ya. Gak bisa dibilang gak ramah sih, tapi ya mungkin masih dalam batas wajar sih. Gitu doang sih. Kayak guys, gue sekalian bakal jual kompresor ini karena gue udah ada kompresor yang baru, yaitu gue sekarang pakai Razer 5 5500. Ya nanti gue bakal taruh linknya di deskripsi. Ini masih bagus guys, masih bagus, masih segel dan masih baru juga. Tapi gue nggak tahu kalau serial number ini tuh mungkin masih bisa nggak kalau kayak kompresor ini rusak lagi pas ada di tangan orang lain terus mau di RMA lagi. Gue juga masih belum tahu sih kalau soal itu. Jadi ya lumayan beruntung sebenarnya. Itu aja sih. Sekian guys pengalaman gue tentang RMA barang elektronik NJT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi